Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Ika Sukmawati pada materi biologi sel, dan pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi sel. Sebelum kita belajar lebih lanjut pada materi, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat seekor rusa yang sedang melarikan diri dari predatornya, yaitu cheetah. Nah, bagaimana proses dari rusa ini mulai dari melihat predatornya, yaitu cheetah, kemudian dia bisa melarikan diri dan memerintahkan otot-ototnya untuk bergerak. Nah, perilaku yang ditunjukkan oleh rusa ini merupakan contoh respon yang muncul dari persinyalan, yaitu respon impuls untuk melarikan diri ketika melihat predator. Nah, sel dapat mengirimkan sinyal satu sama lain dan menginterpretasikan sinyal yang diterima baik dari sel lainnya maupun dari lingkungan. Sinyal yang diterima sel dapat berupa sinyal cahaya, sentuhan, maupun bahan kimia. Nah, dalam hal ini tadi cheetah yang dilihat oleh rusa merupakan salah satu dari sinyal cahaya. Sinyal eksternal diubah bentuknya selama proses persinyalan antar sel. Persinyalan terjadi baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, salah satu peristiwa yang prosesnya bergantung pada komunikasi sel adalah reproduksi. Contohnya pada organisme bersel 1, Saccharomyces cerevisiae. Nah, mereka memiliki kedua mating type yang mensekresikan faktor spesifik yang berikatan dengan reseptor sel tipe yang lainnya. Nah, ilmuwan meyakini bahwa mekanisme persinyalan pertama kali berevolusi dari prokariot primitif dari eukariot bersel tunggal. Persinyalan seluler sangat penting bagi bakteri. Sel bakteri mensekresi molekul yang dideteksi oleh sel bakteri lainnya. Nah, kemampuan untuk mengindra atau mensensor konsentrasi molekul tersebut memungkinkan bakteri mengontrol kepadatan sel-sel bakteri pada substrat atau media. Fenomena ini disebut dengan fenomena quorum sensing. Nah, contoh fenomena quorum sensing dapat dilihat pada pembentukan biofilm oleh bakteri. Nah, gambar berikut menunjukkan bagaimana sel-sel bakteri itu berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk massa yang disebut dengan fruiting bodies atau badan buah pada jamur-jamur tipe tertentu. Nah, ada beberapa tipe persinyalan pada sel. Yang pertama adalah persinyalan lokal. Pada sel eukariotik, komunikasi sel dapat terjadi melalui kontak langsung. Pada sel tumbuhan dan juga hewan, terdapat beragam sel junction yang secara langsung dapat menghubungkan sitoplasma kedua sel yang berdekatan. Dengan demikian, substansi persinyalan yang terlarut dalam sitosol dapat disalurkan secara bebas antara satu sel ke sel yang lainnya. Sel hewan juga dapat berkomunikasi melalui kontak langsung antara molekul yang terikat pada permukaan membran, melalui suatu proses yang disebut dengan pengenalan antar sel. Nah, pada gambar berikut kalian dapat melihat bagaimana adanya sel junction ini memungkinkan pertukaran sitoplasma pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, pada jaringan-jaringan hewan kalian juga dapat mengetahui adanya beberapa hubungan antar sel yang disebut dengan sel junction. Ada 3 macam, yaitu tight junction, kemudian desmosome, dan ada gap junction. Persinyalan tipe yang kedua adalah persinyalan jarak jauh. Nah, persinyalan jarak jauh di sini dapat dibagi menjadi local signaling dan juga long distance signaling. Pada local signaling di sini dibedakan menjadi 2, yaitu paracrine signaling, di mana sel-sel yang berdekatan itu masing-masingnya akan membebaskan molekul regulator yang akan ditangkap oleh sel-sel yang berdekatan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu synaptic signaling, di sini diperlukan suatu bentukan khusus yang membentuk sinaps atau hubungan antara dua sel yang berdekatan. Pada sinaps, di sini nanti akan dibebaskan molekul-molekul yang digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk neurotransmitter, yang contohnya dapat kalian ketahui pada sinap-sinap yang dibentuk oleh sel saraf. Nah, pada long distance signaling, di sini diperlukan suatu mekanisme khusus untuk membawa molekul sinyal, contohnya adalah hormon, ke bagian tubuh yang letaknya lebih jauh. Nah, biasanya melalui pembuluh darah. Nah, persinyalan jarak jauh semacam ini disebut juga dengan endokrin atau hormonal signaling. Nah, kita masuk pada pembahasan persinyalan jarak jauh, yaitu sistem endokrin. Dalam persinyalan endokrin, hormon disekresikan menjadi cairan ekstraseluler oleh sel endokrin mencapai sel target melalui aliran darah atau hemolimf.
Persinyalan endokrin juga menjadi perantara respon terhadap rangsangan lingkungan, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta memicu perubahan fisik dan juga perilaku yang mendasari kematangan seksual dan reproduksi suatu makhluk hidup. Ada 5 macam persinyalan interseluler yang dapat kalian lihat pada gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah endokrin signaling, yang kedua adalah parakrin signaling, kemudian yang ketiga autokrin signaling, yang keempat sinaptik signaling, dan yang kelima neuroendokrin signaling. Persinyalan seluler ini dapat terjadi melalui 3 langkah. Yang pertama adalah langkah penerimaan, yaitu deteksi sel target dari molekul persinyalan yang datang dari luar sel. Sebuah sinyal kimiawi terdeteksi saat molekul persinyalan mengikat protein reseptor yang terletak di permukaan sel. Langkah yang kedua adalah transduksi. Pada transduksi ini terjadi pengikatan molekul persinyalan yang mengubah protein reseptor dalam beberapa cara. Nah, itu dapat memulai proses transduksi. Kemudian, tahap transduksi ini merubah sinyal ke bentuk yang dapat menghasilkan respon seluler tertentu. Transduksi terkadang terjadi dalam satu langkah, tetapi seringkali membutuhkan sejumlah langkah yang melibatkan beragam molekul, yang disebut juga dengan jalur transduksi sinyal. Langkah ketiga dari persinyalan seluler adalah respon. Pada tahap ketiga ini, sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler tertentu. Nah, 3 langkah tersebut dapat kalian lihat pada gambar berikut, di mana akan terjadi 3 langkah, yaitu yang pertama reception atau penerimaan, terjadi melalui bantuan protein khusus pada membran sel. Kemudian langkah kedua adalah transduksi, di mana melibatkan beberapa molekul-molekul persinyalan dalam sel yang akan mengubah bentuk rangsangan menjadi bentuk yang dapat membangkitkan respon di suatu sel. Yang ketiga adalah tahap respon, yaitu aktivasi dari respon seluler tertentu. Nah, kalian tadi dapat melihat bahwa tahapan pertama itu adalah tahapan penerimaan. Dan di sini seringkali suatu sel memerlukan protein khusus, yaitu protein reseptor. Protein reseptor pada suatu sel itu sangat memungkinkan sel untuk mendengar sinyal dan juga menanggapinya. Ada berbagai macam reseptor pada sel. Yang pertama adalah G-protein coupled reseptor yang ada pada protein transmembran. Kemudian reseptor tyrosin kinase yang dapat kalian lihat pada gambar berikut. Ion channel reseptor, misalnya ini adalah protein-protein yang merupakan saluran bagi ion-ion tertentu, dan untuk membuka dan juga menutupnya diperlukan molekul sinyal tertentu. Kemudian ada juga yang disebut dengan reseptor intraseluler. Nah, protein reseptor intraseluler ini ditemukan di sitoplasma atau inti sel target, dan untuk mencapai reseptor seperti itu, molekul persinyalan melewati membran plasma sel target. Sejumlah molekul persinyalan penting untuk bisa menembus membran karena bersifat cukup hidrofobik atau cukup kecil untuk melintasi interior dari hidrofobik membran sel. Pembawa pesan kimiawi hidrofobik ini termasuk hormon steroid dan juga hormon tiroid pada hewan. Begitu hormon memasuki sel, hormon tersebut akan terikat ke reseptor intraseluler di sitoplasma ataupun pada nukleus. Nah, pengikatan tersebut nantinya akan mengubah reseptor menjadi kompleks reseptor dan hormon yang dapat menyebabkan respon yang dalam banyak kasus berupa pengaktifan atau penonaktifan gen-gen tertentu. Contohnya adalah transcription factor. Nah, contoh dari cara kerja hormon steroid dalam berinteraksi dengan reseptor intraseluler untuk membangkitkan suatu tahapan transkripsi dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut kalian bisa melihat ada beberapa langkah ya, mulai dari awalnya hormon tersebut memasuki membran sel, kemudian berikatan dengan reseptornya, dan pada akhirnya membangkitkan proses transkripsi di dalam nukleus. Nah, yang kedua, bahasan kita adalah jalur transduksi sinyal. Pengikatan molekul sinyal spesifik ke reseptor di membran plasma tertentu itu memicu langkah pertama dalam rantai interaksi molekuler, yaitu jalur transduksi sinyal. Nah, jalur transduksi sinyal dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, jalur transduksi ini juga seringkali melibatkan beberapa molekul lain yang disebut dengan second messenger. Contohnya adalah siklik AMP yang membawa sinyal yang dipicu oleh epinefrin dan juga membran plasma pada sel hati atau sel otot ke dalam ruangan sel. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi komunikasi sel. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu pemahaman kalian terhadap materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.